Pemirsa Intens Investigasi. Kesabaran Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti menghadapi sengkarut kasus donasi Agus Salim serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sepertinya sudah habis. Hal ini pun ditandai dengan langkah Densu dan Novi yang didampingi pengusaha Yusuf Hamka yang akhirnya melaporkan kasus ini ke Kementerian Sosial pada Jumat kemarin. Densu berdalih jika kedatangannya lantaran masalah uang donasi Agus ini pun sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai pihak yang mengumpulkan donasi dari para donatur. Densu juga menilai Kemensos bisa membantu memediasi konflik ini dengan melibatkan Agus Salim agar solusi terbaik dapat dicapai. Pasalnya, mediasi tahap kedua yang sempat dilakukan beberapa hari lalu antara kubu Novi dan Agus justru berakhir gagal yang ditandai aksi walkout Novi dari ruangan mediasi. Densu menambahkan, setelah menerima pihaknya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun akan memediasi dan memanggil beberapa pihak, termasuk pihak Agus, untuk mengarahkan penyelesaian terbaik. Lantas apa reaksi Farhad Abbas terkait kabar Menteri Sosial yang ingin bertemu dengan Agus terkait donasi? Lalu, seperti apa pula tanggapan Denny Sumargo dan juga Herwanto terkait tantangan Alvin Lim dengan imbalan besar yaitu 3 miliar rupiah dalam sebuah skenario ekstrim yang menyangkut air keras? Dan seperti apa pula pandangan hukum dari praktisi hukum Tony RM terkait kisru donasi Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kedatangan Densu dan Novi ke Kemensos ternyata mendapat sambutan hangat dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menilai sejatinya semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan donasi Agus sama-sama memiliki niat baik, yaitu demi pengobatan Agus. Tapi sayangnya, sikap hangat Menteri Sosial menerima kedatangan Densu dan Novi justru memantik reaksi keras dari Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim. Farhad pun menilai, seharusnya Mensos memberi belas kasihan kepada Agus serta menolak untuk menemui Densu dan Novi lantaran sudah mengetahui apa yang dilanggar oleh kedua orang itu dalam pengumpulan dana donasi. Terima kasih banyak untuk Kemensos, untuk Pak Taufik, Dirjen, untuk Bu Mira sebagai Sekjen dan juga Pak Menteri serta Wamen yang mau menyediakan waktu, karena ini kan masalah sebenarnya bukan masalah besar ya, tapi akhirnya jadi bisa besar dan bisa mengakibatkan fitnah kemana-mana, suku lah, ke inilah, ke pengacara lah, kemana-mana. Saya pikir ini udah nggak kondusif, jadi saya izin merapat karena saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan bersama. Dan itu disambut dengan sangat baik oleh Gus Menteri, di mana mereka juga sangat melihat bahwa ini bisa ke arah yang buruk. Terima kasih lah hari ini kedatangan tamu-tamu istimewa ya, Mas Densu dan juga ada Mbak Novi dan teman-teman yang lain, Pak Yusuf Hamka. Saya dengan Pak Wamen menyambut baik ya upaya-upaya untuk tabayun, untuk saling mendengar, untuk saling mengklarifikasi. Kehadiran mereka ini, mereka yang mendatangin atau mereka dipanggil gitu, karena tidak ada keterbukaan. Justru menurut saya harusnya Menteri Sosial menemui dan memiliki empati terhadap orang buta, bukan menerima dari oknum yayasan yang menerima atau yang menguasai uang orang buta ini. Kalau memang Denny Sumargo salah karena tidak minta izin melakukan penggalangan dana, kalau memang Novi salah silakan hukum aja Pak. Kami agak protes kenapa Menteri menerima secara bersamaan baik Denny Sumargo, Novi dan orang-orang yang kita laporkan di situ.
Tidak cukup sampai di situ saja, Farhad pun juga menanggapi kabar jika Menteri Sosial ingin bertemu dan duduk bersama dengan Agus serta tim guna mencari solusi terbaik dari dana donasi yang justru menjadi sengkarut dan kini melebar hingga ke ranah hukum. Farhad juga menyinggung ketidakhadiran Mensos Saifullah Yusuf justru di saat Agus dan rombongan datang ke kantornya, di mana saat itu Agus dan rombongan pun hanya diterima oleh salah satu pejabat direktur yang menurut Farhad Abbas kurang kooperatif. Diawali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan satu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Oleh karena itu, Gus Menteri memfasilitasi upaya itu dan kemungkinan besar dari pihak Kemensos mereka akan melakukan mediasi, memanggil beberapa pihak termasuk Agus untuk mengarahkan Agus supaya mau diarahkan lah, intinya begitu. Karena ini untuk kebaikan Agus. Agus saja waktu itu diterima sama direkturnya, direktur yang tidak komunikatif, yang tadi saya lihat ada nongol direkturnya gitu. Ya, ada apa? Dan anehnya kok Pak Menteri langsung merubah kalimatnya seolah-olah memuju Densu gitu. Padahal jelas-jelas bagi kami Densu ini adalah orang yang berubah-ubah dan membuat suasana semakin memanas. Sementara itu, selain mengutarakan niatnya untuk bertemu Agus dan tim kuasa hukumnya, Gus Ipul juga menyentil soal praktek pengumpulan donasi yang marak dilakukan masyarakat. Ya, Gus Ipul meminta sekaligus mengingatkan pihak-pihak yang memang berniat mengumpulkan donasi agar bisa mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh Kemensos. Salah satunya adalah permintaan izin. Gus Ipul tidak menampik jika pelanggaran terkait pengumpulan donasi oleh masyarakat tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi tentang aturan pengumpulan uang donasi serta proses audit yang harus menyertainya. Saya juga ingin mengajak semua kalangan untuk memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Saya menyadari bahwa belum semua ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Di antaranya itu adalah proses untuk meminta izin sesuai dengan perintah undang-undang lewat Kementerian Sosial. Itu kami sadari banyak yang belum tahu. Jadi kalau sekarang masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu belum mendapatkan izin, itu hal yang sangat kami maklumi. Nah, ke depan kita ingin ya Mas Densu, Mbak Novi bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati. Dan itu tidak sulit, itu mudah dan bahkan kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin Kementerian Sosial juga memiliki data-data yang lebih akurat tentang sesungguhnya siapa yang mereka patut untuk kita beri bantuan. Saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dan barang itu bekerja sama dengan kami. Tapi juga lebih banyak yang belum bekerja sama dengan kami. Saya apresiasi Mas Densu, Mbak Novi atas kejujurannya. Datang dengan kejujuran, datang dengan ketulusan. Datang dengan hal-hal yang menurut saya mulia karena akan membantu orang lain. Nah, kalau sekarang ada masalah-masalah yang tadi saya sampaikan menimbulkan diskusi yang mungkin jadi membuat kesalahpahaman yang makin melebar, saya ingin mengajak semua untuk duduk, ya, kita carikan solusi. Dan modalnya sudah ada.
modal yang disampaikan oleh Mas Densu, Mbak Novi dan lain-lain itu adalah modal besar untuk kita semua ke depan bisa lebih baik. Densu mengakui kedatangannya ke Kemensos yang diterima secara langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan pejabat teras di jajarannya membuat lega serta memiliki tanggung jawab yang lebih, tidak hanya kepada para donatur dan Novi, tetapi juga kepada Agus guna menyelesaikan polemik donasi secepatnya tanpa merugikan salah satu pihak. Sementara Novi mengaku puas dengan pertemuannya bersama Mensos dan berharap polemik uang donasi Agus akan segera berakhir dengan solusi terbaik khususnya buat Agus Salim. Kita bantu. Saya, Novi, semua orang bantu. Tapi terutama jasa paling besar itu donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisikan uang mereka dari kerja keras mereka, dari keringat darah mereka. Bahkan mungkin keluarga mereka sendiri minta tolong pun belum tentu dia bantu. Tapi dia kasih karena tergugah oleh podcast saya. Dia berikan ke nomor rekeningnya itu. Yang dia baca di link deskripsi, akadnya pengobatan. Tapi kemudian ada terjadi kesalahpahaman, penyalahgunaan. Oke lah, semua orang bisa kilaf. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu, janganlah diperpanjang. Semua orang punya cara masing-masing. Oke, saya hargai. Tapi bagaimana kita mau menyelesaikan sesuatu yang baik kalau kita sendiri tidak datang merendahkan diri? Kan susah. Nah, itu pesan saya. Jadi semoga segera bisa kelar. Saya cuma bisa bantu sampai di titik ini juga. Karena saya juga bantu. Kasihan juga Novi, kasihan Agus, kasihan orang-orang yang sudah keluar dari pusaran masalah ini yang berakhir namanya jelek. Kita silaturahmi ya sama Gusmen, sama Wamen terkait yang berita yang sekarang sedang ada ini kisruh, sangat memuaskan. Kita ikuti prosesnya aja ya. Gitu. Tadi kan Gusmen udah sampaikan gitu kan. Menapikan reaksi Farhad Abbas terkait kabar Menteri Sosial yang ingin bertemu dengan Agus terkait donasi. Di sisi lain, seperti apakah tanggapan Denny Sumargo dan juga Herwanto terkait tantangan Alvin Lim dengan imbalan besar, yaitu 3 miliar rupiah dalam sebuah skenario ekstrim yang menyangkut air keras. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Polemik donasi Agus sepertinya kian mencuri perhatian publik setelah pengacara Alvin Lim tiba-tiba menyatakan dukungan kuatnya kepada Agus Salim. Dukungan ini pun memunculkan beragam spekulasi. Apalagi setelah pengacara sekaligus pendiri LQ Indonesian Law Firm ini pun melontarkan tantangan kepada Denny Sumargo dan juga Novi dengan imbalan besar yaitu 3 miliar rupiah dalam sebuah skenario ekstrim yang menyangkut air keras. Lantas, bagaimanakah tanggapan Denny Sumargo terkait tantangan ekstrim yang dilontarkan oleh Alvin Lim? Maksudnya kalau nyiram nanti merasakan apa yang sangat Agus, nanti dikasih 3 miliar. Loh, kasih aja langsung ke Agus. Kan ditantang kok. Loh, kok nantang? Ngapa? Kan niatnya mau membantu Agus kan? Iya. Kasih ke Agus uang 3M-nya. Udah, nggak usah ada siram-siram lagi. Nggak bagus loh. Itu pidana loh. Siram air keras ke muka menyuruh orang itu nggak boleh loh. Jangan loh. Ya, tolonglah. Jangan ribut-ribut lah ya. Saya tahu ada kekecewaan, ada sakit hati, ada ini, ada yang nyari ini, nyari itu. Janganlah ya. Yuk, tolong tunjukin sama-sama kita ini bangsa yang punya adab. Tidak bisa dipungkiri, keterlibatan Alvin Lim di dalam perseteruan ini pun terkait tantangan ekstrimnya terhadap Densu dan Novi justru menambah kompleksitas kasus donasi Agus Salim.
Ya, alih-alih menuju langkah damai, kasus ini pun justru kian sengkarut. Lantas, bagaimana tanggapan Herwanto terkait tantangan ekstrim dari Alvin Lim terhadap Densu dan Novi? Saya melihat omongan Alvin Lim itu seperti omongan yang nggak berguna ya. Kalau memang dia menantang 3 miliar, kasih Agus saja itu ya. Lebih gitu loh, kita ini apalagi seorang advokat ya, seorang advokat penegak hukum. Kalau menurut saya, daripada mengatakan hal yang menurut saya nggak bermanfaat, lebih baik lakukan hal yang bermanfaat. Nah, contohnya apa hal yang bermanfaat? Ngapain 3 miliar ya menantang orang mau siram air keras? Itu kan omongan yang menurut saya tidak bermanfaat, tidak enak didengar ya. Apalagi sekelas Alvin Lim mengatakan seperti itu. Saya seorang Alvin Lim mengatakan seperti itu menurut saya menjatuhkan dirinya sendiri. Ya kalau memang dia mau menantang 3 miliar, apa enggak lebih baik dia mengatakan ya daripada ribut-ribut udah pakai uang saya. Nah itu lebih bermanfaat dan lebih terlihat enak didengar seorang Alvin Lim. Nah, apalagi menantang siram air keras, udah ngomongnya kenceng, tidak bermanfaat ya. Terus yang mengatakan, yang menurut saya dia sebagai seorang advokat yang cukup ada nama ya, menurut saya ini menjatuhkan gitu, menjatuhkan namanya, menjatuhkan harga dirinya. Ini menurut nilai saya, tapi saya kembalikan lagi ke dia ya, masyarakat juga menilainya. Dari reaksi Denny Sumargo dan Herwanto terkait tantangan Alvin Lim, lalu bagaimanakah pandangan hukum dari praktisi hukum Tony RM terkait kisru donasi Agus Salim? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sudah berbulan-bulan, kisru uang donasi Agus menjadi perhatian banyak pihak. Kisru ini pun muncul saat Novi menyuarakan protes atas dugaan penyalahgunaan uang donasi yang digalangnya bersama Denny Sumargo untuk pengobatan mata Agus yang rusak karena disiram air keras oleh bawahannya. Ya, alih-alih berujung damai, kisru uang donasi Agus Salim pun justru kian sengkarut lantaran menyeret banyak pihak di dalamnya serta melebar hingga ke ranah hukum. Lantas, bagaimanakah pandangan hukum dari praktisi hukum Tony RM terkait kisru donasi Agus Salim yang kini kian berkepanjangan, bahkan mulai melibatkan campur tangan dari Menteri Sosial? Menyelesaikan kasus donasi itu, ya, memang kalau tidak bisa diselesaikan kemarin di 2 pertemuan, tidak boleh kemudian menteri yang mempunyai otoritas ya tentang permasalahan uang donasi ini bisa untuk memediasi, bisa untuk menengahi itu. Nah, jadi boleh-boleh saja kan, nanti di sana juga ya 2 pihak itu kan boleh sepakat, boleh tidak sepakat kan, sama, karena menteri juga sifatnya tidak bisa untuk menekan salah satu ya. Nah, menteri sosial ya, Kementerian Sosial ya, hanya bisa memberikan ya tindakan hukum ya apabila kemudian ya dalam mediasi di kementerian itu ya tidak tercapai, kemudian ada hal-hal yang dilanggar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.